Pemirsa Anda menyaksikan Hot News bersama saya Safri Nasution dan langsung saja kita ke informasi terpopuler pertama. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim buka suara terkait tidak diundangnya Malaysia dalam KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Ia mengungkapkan pertemuan itu hanya melibatkan negara-negara yang memberikan dukungan penuh tanpa syarat terhadap rencana perdamaian 20 poin yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut. Anwar menjelaskan dukungan Malaysia terhadap inisiatif perdamaian tetap konsisten, namun bersyarat pada pengakuan kedaulatan Palestina, penyelesaian menyeluruh termasuk di tepi barat, serta hak untuk kembali bagi warga Palestina yang terusir. Ia menegaskan bahwa Malaysia mendukung setiap upaya perdamaian termasuk inisiatif Trump selama mencakup solusi komprehensif yang menghormati hak-hak Palestina. Menurut Anwar, situasi di Gaza sangat buruk, hampir mencapai titik kelaparan. Oleh karena itu, dirinya memastikan bahwa setiap inisiatif layak didukung, tetapi dengan syarat. Anwar juga menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza dengan menyebut bahwa hingga kemarin hanya 167 truk bantuan yang diizinkan masuk, meski 600 truk telah dijanjikan. Ia menegaskan posisi Malaysia sejalan dengan beberapa negara Islam seperti Qatar dan Yordania yang mengecam kekerasan terhadap warga sipil dan menuntut penghentian segera permusuhan. Anwar pun menambahkan Hamas telah menyatakan kesediaannya untuk mendukung upaya perdamaian asalkan setiap resolusi menjamin penyelesaian tuntas yang mengakhiri permusuhan, memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional, serta membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pemirsa, kita ke informasi terpopuler berikutnya. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Mesir pada Senin 14 Oktober kemarin, membahas perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza. Agenda ini bukan kali pertama seorang presiden Indonesia datang ke Mesir membawa misi besar bagi dunia. Jauh sebelum Presiden Prabowo, Presiden ke-1 Republik Indonesia Soekarno pernah melakukan hal serupa dan sambutannya kala itu mengguncang Kairo. Pada 20 Juli 1955, Soekarno melakukan kunjungan kenegaraan pertama ke Mesir. Menurut koran Lokomotif, kedatangan Soekarno merupakan undangan dari Perdana Menteri Mesir Gamal Abdel Nasser pasca Konferensi Asia Afrika di Bandung pada April 1955. Sekitar 100.000 warga Mesir bersorak menyambut Presiden Soekarno saat beliau berkendara bersama PM Nasser dalam sebuah Cadillac hitam terbuka menuju kantor PM. Antusiasme itu membuat jalanan padat luar biasa di mana Presiden Soekarno tiba setelah berkendara selama 1,5 jam, sementara perjalanan normalnya hanya memakan waktu setengah jam saja. Selama di Mesir, Soekarno menerima penghargaan Grand Cordon of the Nile yang merupakan penghargaan tertinggi dari pemerintah Mesir. Besarnya popularitas Soekarno tak terlepas dari pandangan rakyat Mesir yang menganggap proklamator Indonesia tersebut membawa perdamaian dan politik netralitas yang konsisten menentang kolonialisme dan imperialisme. Saat itu dunia tengah diwarnai kebangkitan kekuatan barat yang berusaha menghidupkan kembali praktik neokolonialisme. Soekarno yang peka terhadap situasi tersebut secara tegas menyuarakan penolakan yang kemudian mencapai puncaknya melalui penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Ya, kita ke informasi selanjutnya, informasi yang ketiga di mana Presiden Madagaskar tumbang. Sebuah unit militer elit Madagaskar telah mengambil alih kekuasaan di negara tersebut setelah anggota parlemen memilih memakzulkan Presiden Andry Rajoelina menyusul protes anti pemerintah selama berminggu-minggu. Kericuhan pun terjadi di jalan-jalan ibu kota setelah komandan unit militer Kapsat yang bergabung dengan para demonstran pada akhir pekan mengumumkan bahwa merekalah yang bertanggung jawab. Kepresidenan mengecam tindakan nyata percobaan kudeta dan bersikeras bahwa Rajoelina yang dilaporkan bersembunyi di luar negeri tetap memegang jabatan penuh. Pada Senin malam, Rajoelina menolak tuntutan mundur dari gerakan protes yang dimulai pada 25 September karena kekurangan listrik dan air yang berkembang menjadi kampanye melawan presiden dan elit penguasa. Sementara di luar istana kepresidenan, Komandan Kapsat Kolonel Michael Randrianirina membacakan pernyataan yang mengumumkan penangguhan konstitusi dan rencana pembentukan sebuah komite pemerintahan yang terdiri dari perwira angkatan darat, polisi, dan kepolisian nasional. Kita akan lihat informasi terakhir yang ada di Hot News CNBC Indonesia di mana yield SBN Indonesia turun, Purbaya happy. Ya, yield atau imbal hasil surat berharga negara SBN dengan tenor 10 tahun tengah dalam tren penurunan hingga menembus level terendah sejak September 2021. Penurunan imbal hasil obligasi pemerintah ini membawa kabar baik bagi pemerintah, terutama Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa.
Hal ini dikarenakan semakin rendah yield, maka semakin ringan biaya bunga utang yang harus dibayarkan pemerintah. Jika dibandingkan dengan negara-negara peer seperti Malaysia, India, Brazil, dan Afrika Selatan, yield SBN tenor 10 tahun Indonesia masih berada di level relatif rendah. Secara year to date, yield SBN Indonesia tercatat sebesar 6,109%, turun dari 7,01% di awal tahun atau mengalami penurunan sekitar 91 basis point. Level ini sekaligus menjadikan yang terendah dalam periode 4 tahun dan memberikan sinyal bahwa pasar obligasi Indonesia saat ini semakin diminati oleh pelaku pasar atau investor, dan tren penurunan imbal hasil SBN tenor 10 tahun dalam beberapa waktu terakhir juga sejalan dengan kembalinya minat investor asing ke pasar obligasi tanah air. Penurunan ini lebih besar dibandingkan Malaysia yang turun sekitar 35 basis poin dengan yield saat ini di 3,48%, serta Afrika Selatan yang turun 80 basis poin menjadi 9,12%, dan India yang turun 27 basis poin menjadi 6,52%. Namun penurunan yield CSBN Indonesia ini masih lebih kecil jika dibandingkan dengan Brazil yang mencatat koreksi paling tajam di antara negara peers dengan penurunan sekitar 108 basis poin menjadi 14,03% pada periode yang sama.